New Public Management atau NPM dan New Public Governance atau NPG merupakan konsep yang berbeda dalam bidang administrasi dan kebijakan publik. NPM berfokus pada efisiensi, efektivitas, kemudian pengenalan praktek manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik atau istilahnya running government like business. Kemudian penekanan pada akuntabilitas dan orientasi hasil. Sementara itu, New Public Governance atau NPG menekankan pada kolaborasi, kemudian partisipasi, kemitraan antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik dengan fokus pada tata kelola yang baik dan keterlibatan stakeholder. Perbedaan kedua konsep ini ternyata juga berbeda ketika mengimplementasikan manajemen risiko, katakanlah dalam mengimplementasikan prinsip ISO 31000/2018. Misalnya prinsip pertama integrated, di NPM ini integrated atau terintegrasi itu dikategorikan rendah. NPM cenderung tersegmentasi dengan penekanan pada hasil individu atau dan unit itu ya. Sementara NPG itu integrasi tinggi. NPG mempromosikan pendekatan yang terintegrasi antar sektor dan organisasi. Kemudian prinsip kedua structure and comprehensive, struktur dan menyeluruh. Ini pada NPM dikategorikan tinggi. NPM mendukung pendekatan terstruktur dan komprehensif untuk efisiensi. Kemudian NPG struktur yang menyeluruh ini juga dikategorikan tinggi. NPG mendukung pendekatan menyeluruh untuk mengelola keberagaman layanan publik. Jadi untuk structure and comprehensive ini antara NPM dan NPG sama-sama tinggi kategorinya. Hanya saja untuk NPM itu komprehensif untuk efisiensi, sementara di NPG itu komprehensif untuk mengelola keberagaman layanan publik. Selanjutnya pada prinsip ketiga customize, NPM ini penyesuaiannya dikategorikan tinggi. NPM mengutamakan adaptasi proses untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kemudian NPG kategorinya juga tinggi. NPG menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan spesifik. Jadi sama-sama tinggi. Kalau NPM itu di customize-nya ini untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, sementara di NPG customize-nya itu untuk penyesuaian dengan kebutuhan lokal dan spesifik. Kemudian prinsip keempat inklusif. Di NPM itu inklusif dikategorikan rendah. NPM kurang menekankan pada partisipasi stakeholder yang luas. Sementara itu di NPG untuk inklusif ini dikategorikan tinggi. NPG menghargai dan mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses kebijakan. Selanjutnya prinsip kelima dynamic. NPM ini dikategorikan berdinamik rendah. NPM sering dikritik karena kurang responsif terhadap perubahan dinamis. Kemudian di NPG itu dinamik tinggi. NPG menekankan kemampuan adaptasi dan ketangkasan dalam menghadapi perubahan. Prinsip keenam, best available information. Di NPM ini kategorinya tinggi. NPM menghargai pengambilan keputusan berbasis data untuk akuntabilitas. NPG juga tinggi. NPG mendorong penggunaan informasi yang inklusif dan partisipasif. Jadi sama-sama tinggi untuk best available information. Hanya saja NPM itu berbasis data untuk akuntabilitas, sementara NPG itu penggunaan informasi yang inklusif dan partisipatif. Kemudian prinsip ketujuh human and cultural factors. NPM itu rendah, NPG tinggi. NPM rendah dikatakan rendah. NPM fokus pada kinerja dan akuntabilitas dan kurang memperhatikan faktor-faktor human and culture. Sementara itu NPG mengakui pentingnya budaya, organisasi dan aspek manusia.
Terakhir, prinsip continual improvement, NPG dan NPM dan MPG sama-sama tinggi. NPM mendukung perbaikan yang terukur dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, sementara NPG juga tinggi, hanya saja NPG mencari inovasi dan pembelajaran berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola. Jadi ada perbedaan untuk continual improvement itu sama-sama tinggi di NPM untuk ke kinerja, sementara NPG ke perbaikan tata kelola.